udah usia 5 bulan, jadi aku bakal share sama kalian barang-barang apa aja yang kepake. Kadang misalnya kalau aku pergi bener-bener susah kalau misalnya barang-barang ini ketinggalan. Yang pertama, ini ada Oogie Bear. Jadi ini alat buat ambil si ingus bayi. Nah, kalau bayi itu kan emang sering banget ada keluar kotoran dari telinga, dari hidung. Nah, makanya penting banget alat ini. Soalnya kalau misalnya kita pakai cotton bud, bisa aja terlalu dalam atau misalnya malah nggak kebawa. Nah, kalau ini alatnya kayak gini, jadi lebih gampang buat ambil si upilnya. Bisa ambil upil yang cair, yang padat, bisa buat telinga juga. Nah, yang kedua ini ada tisu dari Momami. Jadi ini itu tisu buat gosok gigi bayi. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi kita tinggal nanti masukin ke tangan aja, terus terus masukin deh ke mulut bayi. Nah, kan bayinya masih 5 bulan ya, jadi aku lebih suka pakai tisu ini dibanding pakai yang sikat gigi silikon. Selanjutnya ini ada bedak dari Sweet Sal. Nah, kalau sekarang kan kita udah gak boleh pakai bedak ya. Pokoknya dokter nyaranin udah gak boleh pakai bedak yang tabur. Nah, makanya sekarang Sweet Sal ngeluarin bedak yang cair kayak gini. Karena Gaga badannya besar, jadi kan banyak banget tuh lipatan-lipatannya. Aku biasanya suka pakein si bedak liquid ini ke area-area lipatan-lipatannya kayak leher, di tangan, sama di kaki. Pokoknya aku selalu pakai ini juga di pantatnya biar gak ruang popok. Dan ini berhasil. Dan harganya juga terjangkau ya, dan bisa dibeli dimanapun. Nah, selanjutnya karena faktor anak aku sering banget keringetan, jadi banyak banget biang keringatnya. Pernah suatu hari sampai di sekitar dadanya kayak melepuh gitu, kayak kebakar. Nah, aku dapet informasi dari kakak aku, ada salep namanya Bivalex yang kayak gini. Dan ini pas aku malamnya pakein ke dede, besoknya langsung hilang semua biang keringatnya. Ini juga banyak kok di apotek-apotek, udah bisa, nggak usah beli online. Nah, karena anak kecil itu sering banget ya kayak misalnya flu sampai grok-grok kalau lagi tidur kayak sesak napas gitu. Nah, tapi kan kalau lagi kecil kita nggak boleh sembarangan kasih obat sama anak. Makanya ini aku selalu pakai si salep Transpulmin. Ini salepnya tinggal diolesin aja di dada, di leher atau di punggung. Lihat sana. Nah, terus selanjutnya ini ada Chubby Chub dari Bats. Ini itu buat muka ya, kayak pokoknya krim muka buat bayi. Menurut aku ini bagus banget, soalnya kan kalau bayi itu di mukanya banyak banget beruntusan, apalagi kayak dari susu juga bisa bikin mukanya merah-merah. Makanya aku selalu pakai ini biar glowing juga. Lihat dek, liatin mukanya dek. Liatin dong muka glowingnya, liatin. Hey, dedek. Ini adalah kain popok bekas dedenya waktu bayi. Ini bisa buat lap-lap kalau misalnya dedenya kadang kan kalau kita menyusui susunya terlalu banyak. Jadi kan jangan sampai kemana-mana, soalnya itu bisa nyebabin kulitnya iritasi. Jadi kita perlu waslap kayak gini buat lap-lap ini. Ini ada breast pump dari Moi Mom. Jadi aku cerita dulu ya, karena ASI aku banyak dan kadang dedenya itu kalau misalnya ASInya terlalu banyak dia nggak mau nyusu, katanya susunya kemana-mana muncat sampai ke muka-muka. Makanya kalau aku pepergian aku selalu bawa si Moi Mom silikon ini. Jadi nggak makan tempat juga kalau misalnya kita mau pepergian. Kalau pepergian aku saranin kalian bawa yang kayak gini aja ya. Tapi kalau di rumah aku biasanya pakai yang ini. Ini juga benar-benar gak kalah penting. Nah, kalau misalkan kan banyak ibu-ibu ya yang gak bekerja, bingung. Misalnya aku pakai pompa ASI atau enggak? Menurut aku kalian harus pakai pompa ASI karena banyak banget manfaatnya. Jika kita sering pompa ASI juga atau sering menyusui, itu bakalan nambah produksi ASI kita. Makanya penting banget sih pompa ASI itu. Ini aku ada Slimut on the go dari Maison Elmesa. Kenapa aku bilang penting banget? Karena ini benar-benar multifungsi banget. Yang pertama, jangan nangis. Yang pertama, ini bisa dijadiin kita buat apron menyusui. Jadi kalau misalnya lagi di luar-luar, lagi menyusui, kita bisa pakai sebagai apron menyusui. Terus kalau misalnya kita di stroller, kita bisa pakai juga biar nggak panas. Ada penonton. Itu.
Yang paling aku sering pakai ini biasanya aku simpan di mobil biar gak silau. Baterai kameranya udah mau habis. Ini ada bantal. Jadi bantal ini empuk banget. Terus di sini juga ada yang bulat-bulatnya. Ini bisa dimainin sama Dede. Terus kadang bisa digigit-gigit juga. Ini ada jepitan. Ini jepitan buat baju. Biasanya aku ini kepake banget ya buat kalau misalnya aku menyusui, buat nandain. Misalnya udah payudara sini, nanti ditandain payudara. Ini bener yang sering aku pakai sampai hari ini. Soalnya kan kalau misalnya susunya terlalu banyak nanti bakal rembes dan bakal kemana-mana. Makanya aku selalu sediain si mama pedako ini. Aku nggak bisa kalau misalnya nggak ada dia. Udah lapar, pingin, aduh marah. Oh ya, yang paling aku sering bawa kemana-mana gendongan yang tadi aku pakai ya. Nah kalau misalnya dilipat bisa jadi gini. Itu bisa ada 6 cara pemakaian. Jadi nggak kayak tadi aja ya cara pakainya. Oh iya, jangan lupa gunting kuku ya. Soalnya kalau anak bayi itu tumbuh kukunya lebih cepat. Nah, tapi untuk pemilihan gunting kuku juga harus yang tepat. Nah, kalau aku nggunainnya yang kayak gunting ini ya. Soalnya aku pernah pakai kayak gunting dewasa, adanya malah luka. Udah marah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye 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 bye.